Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membedah sebuah game yang unik banget. Namanya Grow Coding. Sekilas kelihatannya sih kayak game bertani biasa ya. Tapi, apa benar sesederhana itu? Sip, langsung aja kita lihat ya. Begitu masuk kita langsung disuguhi daftar aktivitas pemain terbaru. Dan jujur aja ini kelihatannya agak bikin pusing, kriptik banget. Oke, yang pertama, tanam nanas. Masih masuk akal lah ya. Namanya juga game farming, jadi ada kegiatan menanam. Sejauh ini aman. Terus ada upgrade underscore logo sukses. Nah, lo ini mulai aneh. Upgrade logo di game tani buat apa coba? Dan ini dia, jual pemain air. Tunggu, jual air? Bukan ke toko, tapi ke sesama pemain lagi. Wah, ini game apa sih sebenarnya? Kalau dilihat-lihat, ini semua jadi kelihatan kayak daftar perintah aneh, bukan game. Jadi, sebenarnya para pemain ini lagi ngapain sih? Inti mainnya tuh gimana? Nah, jawabannya ada di sini nih, langsung dari teks sambutannya. Ternyata, ini bukan game farming biasa, karena semuanya dikendalikan pakai pseudocode. Jadi mainnya bukan klik-klik, tapi ngetik perintah. Terus, pseudocode itu apa sih? Gampangnya gini, anggap aja kayak resep masakan buat komputer. Kita kasih tahu langkah-langkahnya, pakai bahasa yang simple, fokus ke logikanya, mau ngapain, tanpa pusing sama aturan-aturan bahasa pemrograman yang ribet. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita bedah cara mainnya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu berkebun. Nah, ini nih yang seru. Prosesnya itu bukan drag and drop bibit, tapi beneran ngetik perintah. Persis kayak yang kita lihat di log aktivitas tadi kan? Jadi untuk nanam nanas, ya kita ketik tanam nanas. Oke, selain jadi petani, di sini kita juga bisa jadi penambang loh, buat cari sumber daya berharga lainnya. Jadi, tugasnya simple. Ketik perintah buat menjelajah gua dan ambil semua barang berharga sebelum petanya di-reset. Nah, ini nambahin elemen strategi. Jadi siapa cepat dan efisien, dia yang dapat. Nah, dari sini kita lihat kalau gamenya nggak cuma soal ngumpulin bahan mentah. Ada sistem ekonomi yang lengkap di dalamnya. Keren banget. Jadi, pemain harus mikir gimana caranya gabungin hasil panen sama hasil tambang jadi barang yang lebih mahal. Terus, jual deh buat dapat code, mata uang di game ini. Ingat kan tadi ada yang jual pemain air? Nah, itu dia contohnya. Pasar di sini benar-benar dipegang sama pemain. Oke, kalau dasar-dasarnya udah ngerti, game ini mulai ngenalin strategi yang lebih dalam lagi. Jadi nggak cuma gitu-gitu aja. Contohnya, ada yang namanya studio logo. Di sini kita bisa bikin identitas kita sendiri yang unik. Tapi, ini bukan cuma buat gaya-gayaan aja loh. Setiap kali kita upgrade logo, kita dapat bonus penting banget. Tambahan 10 poin energi. Kenapa ini penting? Soalnya, semua perintah yang kita ketik itu butuh energi. Jadi, makin banyak energi, makin banyak juga yang bisa kita lakuin. Biar makin seru, game ini juga punya event-event spesial. Jadi ada tantangan dengan target dan juga batas waktu tertentu. Contohnya nih, ada event tahun baru yang fokusnya ke produksi barang jadi, kayak bikin pewarna. Beda lagi nih sama event mingguan yang fokusnya ke panen dalam jumlah besar. Hadiah dan strateginya jelas beda banget buat masing-masing event. Jadi intinya apa dong? Intinya adalah efisiensi. Gimana caranya kita nulis perintah sehemat mungkin? Karena setiap ketikan itu makan energi. Jadi makin pinter logika kita, makin jauh kita bisa melangkah. Pada akhirnya, buat jago di Grow Coding itu bukan soal seberapa cepat jari kita ngetik, tapi seberapa tajam otak kita mikir. Ini semua tentang analisis, perencanaan, dan pembuktian. Kalau logika kita lah yang paling jago. Nah, ini bikin kita mikir ya. Mungkinkah di masa depan cara kita belajar coding itu bukan lagi dari buku teks yang tebal, tapi justru dari game kayak gini? Apakah mengurus kebun virtual kayak gini justru jadi cara paling asyik buat belajar mikir kayak seorang programmer? Coba deh renungkan.